Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di renungan harian Rabu tanggal 13 November 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi bersama dari buku ND nomor 656 ayat 1. Parhaha marang giyoni lam hot jala togu sikop mahasa dauni di Jesus si burju rap sauduran hitabe marholong na tutu mardame marlas rohama di Jesus itu Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami menghirup udara segar dan kami akan memulai aktivitas kami sepanjang hari ini. Izinkan kami Tuhan untuk mengisi hari-hari kami dengan baik. Namun sebelumnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tetap menjadi pelita bagi hidup kami dan menjadi terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Amin. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 45 ayat 24. Dikatakan begini, kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, janganlah berbantah-bantah di jalan. Dalam bahasa Batak dikatakan, asa di pabor hatma aka hahanai gabe laho nasida. Alaininda do mandok nasida. Unang marbadai hamu di tengah dalan. Demikian dikatakan dalam nas tersebut. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, dalam firman ini yang mengatakan jangan berbantah. Unang marbadai. Berbantah, marbadai, berkelahi, berselisih. Itu ungkapan yang sama. Dan hal ini bisa disebabkan oleh apapun. Dan terkadang pemicunya bukan hal yang besar. Tetapi hal sepele sekalipun bisa mengakibatkan timbulnya perbantahan dan efeknya bisa sangat besar dan bisa sampai mengakibatkan korban atau menjadi sesuatu yang sangat merugikan bagi setiap orang yang selalu bersikukuh dalam perbantahan atau mengakibatkan efek yang serius juga bagi sekitarnya. Dan kita tahu saudara-saudara, alangkah baiknya bila perbantahan dihindari. Apabila masih bersaudara ataupun berkeluarga. Dan hal ini juga berguna bagi banyak orang. Sungguh tidak baik dalam perbantahan ini dan tidak membangun satu dengan yang lain. Masalah pasti selalu ada. Tetapi dalam hal ini orang bijak mengatakan masalah besar dikecilkan dan masalah kecil dibuang saja. Supaya perbantahan itu tidak terjadi, apalagi kalau sampai memakan korban. Dalam perikop ini, dalam firman ini, Yusuf mengingatkan saudara-saudaranya untuk tidak
menimbulkan perbantahan di jalan saat mereka mau pulang. Dalam konteks firman ini, saudara-saudara Yusuf yang ada 11 orang kini akan diberangkatkan kembali ke tanah kelahirannya untuk menjemput orang tuanya, untuk dibawa ke Mesir karena kondisi kesulitan yang mereka alami. Dalam hal ini Yusuf mengingatkan mereka, saudara-saudaranya, supaya mereka di perjalanan itu menghindari saling berbantahan, jangan berkelahi. Atau oleh karena suatu hal apapun. Bisa saja hal yang membuat mereka kesulitan di perjalanan, membuat mereka saling berbantahan. Apabila hal ini terjadi, maka ini akan menjadi masalah bagi mereka. Satu dengan yang lain bisa saja saling menyakiti. Dalam perjalanan mereka bisa saja oleh karena perbantahan memperlambat perjalanan, atau kemungkinan yang paling tidak menyenangkan untuk Yusuf sendiri adalah mereka tidak jadi membawa Yakub, orang tua mereka, ke tanah Mesir. Hal ini saudara-saudara menjadi sebuah masalah karena kita tahu bahwa efek dari sebuah perbantahan itu bisa merugikan, memperlambat segala upaya dan rencana. Yusuf mengatakan itu karena dia sadar dan tahu betul sifat-sifat saudaranya yang sudah membuatnya juga pernah menjadi korban oleh karena mereka sendiri yang memiliki hati yang benar-benar tidak menyenangkan. Namun Yusuf juga sudah wanti-wanti terhadap sikap saudara-saudaranya sehingga dia memperlihatkan kepada mereka begitu berharganya keluarga di dalam kehidupannya, dan dia memperlihatkan kasih dan pengampunan yang selama ini ditahannya selama mereka berpisah. Yusuf memperlihatkan kasih kepada mereka yang pernah menyakitinya. Yusuf sudah memaafkan mereka. Oleh karena itu, ketika Yusuf memberi pesan kepada saudara-saudaranya saat mereka harus pulang, dan Yusuf mengharapkan saudara-saudaranya untuk membawa kembali orang tua mereka yaitu Yakub ke Mesir, sebab di tanah mereka itu telah terjadi kemarau panjang. Maka Yusuf juga mengingatkan kepada saudara-saudaranya bahwa oleh karena kasih yang dia tunjukkan, mereka juga harus menunjukkan kasih di antara mereka. Apabila dalam perjalanan mereka berbantahan, maka segala rencana dan niat mereka mungkin saja bisa buyar dan tidak berhasil sama sekali. Mereka telah mendapatkan maaf daripada Yusuf, dan mereka telah menerima kasih daripada Yusuf. Dan dengan tulus dan ikhlas Yusuf memperlihatkan kalau sesungguhnya apa yang mereka perbuat selama ini kepada Yusuf tidaklah diingatnya, tetapi sebaliknya dia telah memberikan ruang kepada mereka untuk mendapatkan kehidupan dan mendapatkan kelayakan, bahkan sampai mempersiapkan mereka di tanah Mesir supaya mereka memperoleh kehidupan yang lebih baik. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini Yusuf mau mengingatkan mereka di antara sesama, sebaiknya mereka menghindari perbantahan. Sebaiknya mereka harus saling memperhatikan, saling membangun, dan saling mengampuni. Menjamini kehidupan daripada saudara dengan yang lainnya. Memberi perlindungan dan juga memberi hal-hal yang terbaik buat satu di antara mereka semuanya. Karena sesungguhnya demikian jugalah Allah berkenan
memberi pengampunan kepada kita umat manusia. Sebesar apapun kesalahan yang diperbuat manusia, Allah tetap mengampuni dosa-dosa manusia. Perbantahan akan memperlambat segala usaha dan kerja. Perbantahan akan membuat segala upaya menjadi tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, kita juga harus mengingat betapa Allah mengampuni dosa-dosa kita. Betapa Allah membuat kita menjadi orang yang sangat diperdulikan dan diperhatikan. Betapa Allah sangat mengasihi kita, sehingga Ia telah memberikan anaknya sebagai tebusan dosa-dosa kita. Dan apabila kita telah mendapatkan belas kasihan daripada Allah, alangkah baiknya kita juga harus berbagi kasih dengan sesama kita, menghindari perbantahan, menghindari perkelahian, menghindari perselisihan, apalagi bila itu sangat dekat sesama saudara, satu keluarga, karena itu tidaklah membangun kehidupan kita semua. Oleh karena itu, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, apabila Allah telah merangkul kita dalam setiap dosa yang kita perbuat, Dia mengampuni, adalah supaya kita memperoleh kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih berbahagia, terutamanya lebih mendapat tempat di dalam kerajaan Allah. Maka berdamailah dengan sesama. Tuhan saja mengampuni dosa-dosa kita yang begitu besar, yang meskipun tidak layak. Oleh karena itu, melalui firman ini kita harus mengingat, jangan berbantah, unang merbadai, berdamailah dan kasihilah satu dengan yang lain. Karena dengan mengasihi kita membangun banyak hal dalam kehidupan kita. Kita memperbaiki banyak hal dalam kehidupan kita. Mungkin bisa kita mengadopsi kata-kata dari Bapak Prabowo yang mengatakan 1000 sahabat sangatlah kecil, sangatlah kurang. 1 musuh sangatlah banyak. Itu memperlihatkan bahwa sejatinya dari diri kita, upayakanlah untuk tidak saling berbantah, tetapi usahakanlah hidup berdamai, apalagi sesama keluarga. Karena kita berdamai, kita bersama, kita bersatu, kita akan bisa mengerjakan banyak hal untuk kemajuan bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyadarkan kami tentang kehidupan kami yang sudah Tuhan layakkan untuk anugerah-Mu bahkan yang paling besar. Terima kasih Tuhan, dan izinkanlah kami untuk menyadari betapa besarnya kasih-Mu kepada kami, sehingga kami juga akan selalu memperlihatkan kasih. Betapa Engkau telah mengampuni kami dalam ketidaklayakan kami, sehingga kami juga sesungguhnya harus memberi maaf dan ampun. Dan betapa Tuhan menginginkan kami untuk lebih baik di kehidupan kami. Begitulah juga adanya kami Tuhan, merindukan kehidupan yang terbaik. Maka izinkanlah kami untuk bisa hidup lebih berdamai, berdampingan dengan setiap orang, semua orang. Kami tahu Tuhan, banyak hal yang tidak bisa kami hindari, kami luputkan. Tetapi hati dan jiwa raga kami yang menyadari betapa Engkau mengasihi kami, akan memberikan kami kemampuan untuk memperlihatkan kasih-Mu yang sungguh besar dalam kehidupan kami, kepada saudara kami, kepada sekitar kami, kepada semua orang yang ada, yang Tuhan anugerahkan buat tempat kami berkolaborasi, bersekutu, dan juga melakukan banyak hal. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami akan memulai segala aktivitas kami. Mohon Tuhan mendahului kami untuk semuanya itu bersama dengan
seluruh keluarga, anak-anak, saudara, dan teman-teman kami, jemaat-Mu, bangsa kami, dan juga tanah kami ada dalam genggaman-Mu, sehingga kami akan aman Tuhan dalam penjagaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, anugerahkan kepada kami Tuhan, sebagai kehidupan kami, kelayakan yang Tuhan berikan kepada kami. Ajari kami untuk selalu memakainya demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Parhamarang gioni lam hot jala togu sikop mahasadaoni di Jesus si burju rap sauduran hitame marholong na tutu mardame marlas rohama di Jesus itu